Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ling Silva Devi dengan NIM AIL021 191072, mahasiswa semester 5 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang menjadi tugas dari mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Judul penelitian saya ialah Struktur Komunitas Ikan di Sungai Jeneberang, Sulawesi Selatan. Yang pertama, latar belakang. Sungai merupakan aliran air di permukaan yang berbentuk memanjang yang mengalir dari hulu ke hilir. Sungai sebagai wadah interaksi antara makhluk hidup dalam hal ini biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik yang saling terkait satu sama lain dan membentuk suatu sistem. Sungai memiliki manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu Sungai Jeneberang. Sungai Jeneberang merupakan sungai yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sungai ini terdapat di daerah Bilik-Bilik yang selanjutnya bermuara di Laut Lepas, yakni Tanjung Bayang. Di sepanjang aliran sungai ini banyak ditemukan rumah sebagai pemukiman masyarakat. Banyaknya aktivitas manusia di sekitaran Sungai Jeneberang sangat berpotensi menghasilkan limbah masyarakat yang akhirnya dibuang langsung di sungai. Banyaknya volume limbah yang dihasilkan perairan tersebut akan menimbulkan pencemaran yang akan mempengaruhi struktur komunitas ikan pada sungai tersebut. Ikan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan perairan. Ikan merupakan organisme akuatik yang memiliki peranan ekologis di sungai. Kondisi lingkungan perairan dijadikan sebagai bioindikator lingkungan perairan untuk mengetahui keadaan organisme di dalamnya. Keragaman suatu spesies ikan dapat dijadikan sebagai acuan tinggi rendahnya tingkat kompleksitas dan stabil tidaknya. Selanjutnya ialah tujuan dan kegunaan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui struktur komunitas ikan di Sungai Jeneberang. Analisis penelitian ini meliputi komposisi jenis, kelimpahan, indeks keseragaman, indeks keragaman, dan indeks dominansi. Kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai sumber informasi dan referensi terbaru mengenai struktur komunitas ikan yang ada di Sungai Jeneberang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Sungai merupakan salah satu jenis perairan umum daratan yang alirannya berasal dari hulu dan akhirnya bermuara di hilir. Di dalam sungai terjadi banyak interaksi timbal balik antara komponen biotik serta abiotik yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem. Namun, beberapa daerah dimanfaatkan secara berlebihan oleh manusia untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, dan rumah tangga yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Sungai juga memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan alam. Salah satunya dalam siklus hidrologi serta sebagai daerah penangkapan organisme akuatik. Seluruh makhluk hidup menjadikan air sebagai salah satu sumber kehidupannya. Jika terjadi gangguan dalam perairan, akan menjadi permasalahan yang akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup organisme akuatik. Kualitas perairan menjadi patokan baik tidaknya seluruh organisme yang berada di perairan tersebut. Terjadinya gangguan dan keseimbangan perairan ini juga akan berdampak terhadap pada daerah-daerah sekitar aliran sungai. Dewasa ini segelintir orang menjadikan sungai sebagai salah satu media untuk membuang sampah, baik itu limbah cair dan padat. Kondisi inilah yang mengakibatkan sungai sangat rentan terhadap pencemaran perairan. Secara umum, sungai memiliki zona-zona primer, antara lain zona litoral, zona limnet. Ikan merupakan organisme akuatik yang memiliki peranan ekologis di sungai. Hal ini dijadikan sebagai bioindikator untuk mengetahui kualitas perairan di daerah tersebut. Keragaman ikan di suatu daerah dijadikan sebagai acuan tinggi rendahnya tingkat komplektabilitas komunitas ikan tersebut. Faktor pembatas pada ikan yakni faktor alami dan non-alami. Predator, ketersediaan makanan, penyakit, dan laju pertumbuhan dikategorikan sebagai faktor alami dan kegiatan antropogenik dalam hal ini penangkapan yang berlebihan, pemanasan global, dan pencemaran perairan dikategorikan sebagai faktor
pembatas atau non-alami pada ikan. Keadaan seperti ini mengakibatkan populasi ikan terus mengalami degradasi spesies. Habitat ikan air tawar lebih berat dibandingkan dengan habitat ikan laut. Faktor-faktor seperti pencemaran perairan, rusaknya habitat ikan menjadi pemicu penurunan angka komunitas ikan. Hal ini menjadikan tekanan bagi spesies akuatik tersebut yang akhirnya akan mempengaruhi biodiversitas ikan. Populasi merupakan kumpulan makhluk hidup yang menetap pada wilayah atau daerah tertentu. Munculnya konsep komunitas dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui dan menganalisis kondisi perairan di daerah tertentu. Karakteristik komunitas serta komposisi komunitas dijadikan sebagai indikator untuk menunjukkan status ekologi ikan yang terkait dengan kestabilan ekosistem itu sendiri. Struktur komunitas ikan mengkaji keragaman hayati dalam suatu perairan. Dampak dari aktivitas antropogenik serta faktor lainnya sangat berpengaruh dan berpotensi akan mengubah kualitas perairan di dalamnya. Kondisi perairan menjadi tolak ukur keberadaan organisme akuatik. Perubahan-perubahan yang terjadi pada perairan, baik itu sifat kimia dan sifat fisika, akan berdampak terhadap keberadaan komunitas ikan. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya perubahan keragaman spesies ikan dari waktu ke waktu. Faktor abiotik sebagai penunjang kualitas perairan yakni berupa faktor fisika kimia perairan, dalam hal ini suhu, salinitas, pH, dan kadar oksigen terlarut. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai Desember tahun 2021 di Sungai Jeneberang, Sulawesi Selatan. Pengambilan ikan sampel dilakukan sepanjang Sungai Jeneberang. Titik atau lokasi pengambilan ikan sampel dibedakan atas 3 stasiun, yakni bagian hulu, bagian muara, dan bagian hilir sungai tersebut. Variabel penelitian ialah struktur komunitas ikan. Parameter struktur komunitas ikan yang diukur dalam hal ini meliputi komposisi jenis, kelimpahan relatif, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi. Parameter kualitas air yang diukur ialah suhu, salinitas, pH, dan kadar oksigen terlarut. Selanjutnya, sampling design. Pengambilan ikan contoh dilakukan selama 3 bulan. Penangkapan ikan dimulai pagi hari dengan menggunakan alat tangkap jaring yang memiliki ukuran mata jaring mesh size berukuran 2 inci. Sampel ikan hasil tangkapan diambil seluruhnya, yang selanjutnya sampel ikan akan disimpan dalam plastik sampel dan disimpan di dalam cooler box yang telah diisi es batu untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium. Teknik sampling dilakukan secara langsung di Sungai Jeneberang, Sulawesi Selatan, menggunakan water quality checker yang digunakan untuk mengukur suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut, dan buku identifikasi untuk mengidentifikasi sampel ikan contoh. Dan yang terakhir ialah analisis data. Perhitungan kelimpahan relatif dan indeks ekologi digunakan menggunakan software Microsoft Excel for Windows versi 2016. Hasil analisis ditulis secara deskriptif dalam bentuk tabel. Itulah tadi presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.